Salam bahagia Bapak Ibu sekalian, saya Jadi Diriska, konten kreator dari onlinehealing.com dan praktisi energi healing. Baik, saya mau share lagi mengenai kasus menarik ya soal pembersihan warung. Nah, agak sering juga sih bantu-bantu kasus begini gitu kan. Jadi ya awalnya keluarga minta bantu, teman-teman ada segala macam lah minta bantu ngasih sihir yang terkait dengan usahanya kan gitu. Dan menariknya memang energi Kundalini, energi healing bisa menangani kasus ini dan relatif praktis sebenarnya, dan semua orang bisa mempelajarinya, termasuk yang saya yang nggak ngerti dunia begini dulu awalnya gitu kan, bisa sangat praktis sekali. Jadi ada fenomena lagi yang unik sebenarnya dan tetap bikin gemas ya. Begini, pengalaman bantu itu contoh ya, ada kasus keluarga yang warungnya entah kenapa tiba-tiba sepi, dan memang saya lihat waktu itu ditutup. Memang setelah dibersihkan beberapa saat itu udah ramai lagi gitu Bapak Ibu. Sebenarnya ramai, sepi, bersihkan, ramai lagi. Nah, ada juga toko di mana ya itu, di ini, di sebuah tempat persinggahan makan di tol gitu kan, ada bersihkan, udah stabil pemasukannya. Sebelumnya kan sama sekali nggak ada gitu. Cuma ada kasus juga yang udah dibersihin tapi kok omsetnya nggak naik, nggak seperti sebelumnya gitu, sebelum ditutup gitu. Perubahan sih ada, cuma kenapa tetap segitu-segitu aja, nggak naik seperti dulu. Nah, saya kan suka ditanya begitu, diprotes kan begitu. Dari bersihkan kok masih nggak naik omsetnya Mas Jer gitu. Nah, ada juga warung kemarin tuh, warung apa ya, warung makan ada kemarin satu yang saya dibersihkan, ada perubahannya ada ya, cuma omsetnya nggak seperti dulu katanya. Ada juga kemarin dekat orang jual ini, jualan kebutuhan harian ya di sebuah pasar di Jambi. Nah, ini juga katanya kedainya udah sampai tutup beberapa kan gitu, dari bersihin udah mulai ada yang datang katanya. Tetap omsetnya tidak, bahkan ini yang biasanya dia pesan telur dari yang punya tempat jual telur itu cuma beberapa, nah sekarang udah mulai banyak katanya karena pesanan udah nambah. Artinya konsumen udah mulai banyak lah katanya gitu. Cuma katanya dia belum puas gitu, tidak seperti sebelumnya gitu kan gitu. Kenapa gitu Mas Jer ya? Ya artinya omsetnya belum seperti dulu lah kan, dia minta begitu. Gimana ya saya jelasinnya ya Bapak Ibu? Ada juga kasus sih yang dibersihin ya tidak ada penaikan konsep yang signifikan, nggak ada. Nah, padahal sini udah bersih tuh. Nah, kenapa kok bisa beda-beda? Apakah arti tekniknya gagal ngebersihin sihir kuncian di warungnya? Kalau yang saya amati, yang saya lihat dengan mata ketiga, nggak gagal sih, berhasil sih sebenarnya Bapak Ibu. Cuma begini, yang perlu dipahami itu mungkin gini, kok gini-gini terus saya bilangnya. Jadi ada namanya hukum alam yang selalu pasti gitu, yaitu hukum vibrasi energi, bahwa
ini asumsi dari hukum ini adalah keyakinan kita akan menarik semua hal yang terkait dengan yang kita yakini itu. Mungkin ya kita pengen beli ini, tiba-tiba ada yang nganterin, kita pengen beli ini tapi mager, tiba-tiba ada yang nganterin gitu. Atau kita pengen lah gitu kan berjodoh sama dia, tapi entah kenapa akhirnya nggak ketemu udah 20 tahun tiba-tiba benar ketemu dia, jodoh gitu akhirnya. Atau yang hal seperti itu. Jadi kayak, atau misalnya kita itu pengen lah yang ini gitu, tiba-tiba ada aja gitu jalannya, dikasih orang apalah inilah gitu. Nah, orang bilang itu kebetulan, sebenarnya tidak. Ada hukum sebenarnya tarik menarik yang Allah ciptakan gitu, Tuhan ciptakan di alam semesta ini. Jadi apa yang kita yakini itu yang akan datang. Contoh ya, ada cewek itu meyakini semua cowok tuh sama aja brengsek gitu. Ya udah, pacarnya itu ya cowok-cowok brengsek semua yang datang ke dia. Nah, ada cowok-cowok yang baik-baik, tajir ya, ganteng ya, cuma brengsek gitu kan gitu. Karena dia yakini cowok-cowok brengsek, akhirnya dia mengundang realitas itu. Sebenarnya dalam dunia bisnis ini berlaku Bapak Ibu. Jadi kita, apa yang kita yakini itulah yang akan terjadi, itulah yang akan ditarik oleh diri kita. Saya sendiri udah mengalami hal itu Bapak Ibu. Apa yang saya takutkan malah itu yang datang ke saya. Nah, itu kesalahan saya. Jadi kalau misalnya kita, apa yang kita fokuskan, yakini, artinya itu yang kita yakini saat itu yang akan datang. Walaupun itu nggak menjadi posisi negatif ya. Kalau kita takut kecelakaan, benar itu kecelakaan nanti bisa jadi. Apa yang kita yakini itu masalahnya Bapak Ibu. Takut ini aku nggak pengen gini, ya benar datang tuh yang begitu nanti. Jadi hati-hati dengan keyakinan dan vibrasi hati kita itu. Dalam dunia bisnis ini juga dipraktekkan ya sebenarnya ya. Makanya teman-teman itu yang pengusaha kelas yang udah kelas kakap gitu, yang pengalamannya banyak itu, mereka selalu yakin tuh bisnisnya pasti berhasil gitu. Gak boleh ada keraguan katanya gitu. Tapi tetap dia ada strategi. Nah, jadi kalau berhasil gini nih, kalau dia ada kurang omset, nggak capai omset targetnya, ambil ini cara ini, dia udah punya strategi, tapi tetap harus yakin nih berhasil gitu. Nah benar, itu dikasih sama Allah yang gitu-gitu, karena yakin gitu kan. Nah jadi keyakinan ini menarik hal yang serupa. Pernah teman saya itu ya, ini bikin eksperimen. Dia teman bukan teman saya ya. Jadi dia punya toko. Jadi dia waktu itu dia ngetes kan, dia hari ini tuh moodnya jelek aja gitu, dijelekin moodnya, dan dia nggak seperti biasa lah sifatnya. Jadi moodnya dijelekin lah gitu. Gimana caranya aja ceritanya begitu, saya nggak ngerti detail ya. Setelah dijelekin moodnya dia, perasaan dia hari ini nggak seperti biasanya lah. Bener, omset tokonya turun gitu, sepi tokonya. Besoknya dia tes lagi, dia yakin rezeki Allah yang ngatur, dia yakin apa istilahnya, kalau sudah ikhtiar maksimal masa Allah nggak bantu, yakin bahwa kalau lihat ini nggak ada pasti ada jalan lain, Allah pasti bantu sepanjang kita masih di koridornya, itu gitu, yakin dia kayak gitu kan. Jadi dia nggak cemas lagi, takut kiri, takut mesti, nggak takut lagi dia. Nah benar, laku lagi tokonya selang seminggu. Aneh nggak aneh, memang begitu rezeki itu jalannya, rahasianya begitu. Saya juga itu, kalau saya lagi bad mood itu entah kenapa tuh seperti susah juga, tapi kalau happy saya gitu kan ada, saya mesti mencapai ini gitu kan, udah pasangan. Kalau ya itu enggak saya cari pun ada aja tuh yang maksa datengin duit gitu, biasa begitu tuh. Nah makanya mental itu dalam ada yang bilang mental itu dalam wirausaha itu
harus ada dulu, itu syarat utamanya kata teman ya. Saya nggak bilang usahawan ya, cuma saya gini-gini aja gitu. Jadi kalau ada orang jualan gitu kan, takut gagal, takut miskin, takut nggak berhasil ya, sebenarnya udah kalah dari awal itu sebenarnya. Karena dia vibrasinya itu udah ngundang hal yang begitu, ya pasti datang begitu nanti tuh. Jadi makanya saya bilang kalau bisa nggak yakin gak usah lah jalan kan gitu. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi hasil dari pengamatan saya nih ya, ke yang teman-teman yang udah dibersihkan ternyata omsetnya tidak naik, itu biasanya contohnya ada satu kasus warung gitu, warung makan saya bantu saat itu. Ternyata dicek kenapa kok omsetnya nggak senaik dulu, dia baru 2 bulan jualan. Jadi 2 bulan jualan banyak yang beli gitu kan, lama-lama drop langsung. Jadi udah ramai langsung drop, karena memang sebelah toko itu marah gitu kan, ngapa lu ngambil pelanggan gue kan gitu ya, dibersihkan apa. Memang mulai ada yang belajar ke sana, padahal biasanya tuh ya kata dia kan gitu, udah berhenti itu mau makan udah jalan lagi gitu, atau ada orang lewat lihat sebentar pergi gitu, semuanya begitu, sepi sampai nggak ada yang jualan hari, nggak ada yang beli di tokonya hari itu. Tapi setelah dibersihin ada gitu, tapi tidak seramai sebelumnya gitu, habis ada mau habis gitu, tapi bahkan pernah habis tapi nggak seperti seramai dulu gitu. Nah saya cek gimana dia ini ya, dia warung kecil sih, saya tengok kan ini strategi marketingnya bagaimana gitu kan, saya lihat itu rupanya memang strategi marketingnya kurang kayaknya. Gimana ya, gini saya strategi marketing yang kurang, juga orang mereka ini apa, vibrasi mereka tuh gini, saya lihat tuh keparnoan gitu. Misal nih ya kan, biasanya dukun yang dari toko sebelah tuh suka lewat tuh, mereka takut, dukunnya datang, kirim apa lagi, ini muncul ketakutan gitu. Nah ketakutan itu yang malah mengundang realitas itu, paham enggak? Ketakutan itu akhirnya takut nanti diguna-guna, padahal udah bersih tuh sih, takut warung ditutup padahal udah bersih tuh Bapak Ibu, udah ada perubahan kontan hari itu, besoknya langsung ramai. Tapi besoknya apalagi nama juga, nah tapi saya jelaskan. Jadi dia ketakutan itu malah ini ngundang lagi tuh realitas itu. Terus tanya, Mas jadi kenapa kemarin ramai sekarang nggak lagi kena seri lagi ya? Ya enggak Bapak Ibu, enggak Bapak gitu, aman gitu. Tapi dia parno begitu. Kadang dukun kan ada tuh, toko sebelah tuh emang ada dukun, jadi dukun tuh mondar mandir gitu saya lihat. Ya kadang dia pura-pura belanja di toko ini kan gitu. Dia udah parno duluan, ketakutan itu justru yang saya amati, aura tokonya dia nggak enak gitu saya lihat. Nah itu realitas yang terjadi, makanya keyakinan kita itu membentuk realitas. Jadi hati-hati. Terus setelah saya kasih tahu, oke, mulai paham waktu itu, kayaknya mulai paham lah tentang realitas. Tapi dia agak ragu kan, entah kenapa kan gitu, karena dia udah coba beberapa orang nggak berhasil katanya. Saya kan masih muda, mungkin gini ya, saya juga direkom sama orang lain yang mungkin kalau mereka udah baca website saya pengalaman mungkin beda ya, tapi maklum masih muda segala macam gitu kan, cupu gitu. Cuma akhirnya saya jelaskan pengalaman saya, pengalaman itu teman-teman gitu, mungkin sepertinya mulai ngeh tentang pentingnya keyakinan ini. Akhirnya saya sarankan lah, saya jelaskan gitu kan, Bapak ini kan kemarin ada pelanggan baru 2 bulan buka nih, terus pelanggannya tiba-tiba hilang, sekarang kan udah bersih nih, kita istilahnya kita kan mau menaik pelanggan lagi ya. Kalau kita menaik pelanggan lagi tentu harus ada effort dong, harus usaha dong kalau narik mereka lagi gitu. Nah misalnya nih bikin wifi gitu, saya bilang gitu ya, sana saya lihat memang toko-toko kecil tuh udah ada wifi itu di sana. Dia belum, ya gimana mau bersaing kan gitu. Dia pikir dengan bersihkan itu tuh udah nggak perlu mikirin lagi inovasi, nggak perlu mikirin lagi sesuatu terobosan baru gitu kan. Orang-orang kalau yang toko-toko kecil kan gitu biasanya ya,
padahal itu perlu kan, ibaratnya kita pelanggan kita udah lari ke sana ya, itu kita harus mikirin dong cara balikin mereka kan gitu. Tapi karena memang udah terbiasa gitu, laku tuh pakai mungkin pemahaman itu mungkin laku pengarisan, kalau dibersihkan otomatis ada pengarisannya gitu. Kita nggak ada pengarisan, di kami nggak ada pengarisan. Nanti saya buktiin gitu, misalnya akhirnya saya jelaskan wifi nama juga kita. Saya bilang ini pelanggannya yang mana nih, dia nggak ngerti target marketnya, ini targetnya siapa, saya tanya gitu kan. Saya kan sedikit belajar tentang marketing ya, cara memarket produk. Kita ini marketnya siapa, siapa targetnya orang yang lalu lalang kan gitu. Kalau orang sekitar masih bisa enggak katanya, karena orang di sekitar itu udah lari ke sana semua. Juga kita ada dikasih kayak apa ya, fitnah katanya. Wah berarti berat nih ya, berarti targetnya kalau orang sini tuh sulit, walau sebenarnya bisa juga kan gitu. Jadi dia target dia tuh pendatang lalu lewat, yang lewat gitu kan. Lalu saya tanya apa nih yang perlu dilakukan Pak supaya orang yang lewat ini bisa berhenti di sini gitu. Bingung nih, dia minta energi. Saya bingung juga. Jadi iya kan, saya kan kebiasaan gitu kan. Jadi kalau jualan tuh harus ada ininya, harus ada sesuatu yang unik gitu kan. Makanya waktu itu pakai wifi lah Bapak. Terus sekarang kan tokonya agak nggak terlalu menonjol warnanya kan, ya udah cat lah ganti gitu kan. Waktu itu wifi gitu. Itu memang pakai wifi gitu. Terus soalnya kan bisa nggak menunya ada menu spesial gitu yang beda dari yang lain. Nah, mereka nggak pikiran itu gitu kan. Nah jadi gimana ya, jadi jualan tuh yang bukan begitu doang Bapak Ibu. Jualan tuh perlu vibrasi kita harus bagus, kemudian strateginya juga nggak bisa sembarangan gitu. Kita baru pelanggan kita udah lari, gimana kita nariknya gitu. Tapi kayaknya sekarang toko tuh udah laris lagi, udah masih bertahan kayaknya ya, yang toko yang ini, yang warung ini, warung makan ini kayaknya bertahan sampai sekarang kayaknya. Nah alhamdulillah dia nggak, padahal tuh udah mau rencana tutup tuh. Nah saya lihat kemarin terakhir lewat tuh malam-malam ya udah habis itu warungnya. Saya nggak tanya lagi, udah lama nggak komunikasi kan. Nah jadi alhamdulillah nggak ditutup sih, waktu itu kan udah sekarat tuh warungnya. Nah jadi mungkin udah pada paham kali ya, nggak ngerti juga. Nah jadi itu Bapak Ibu, jadi jualan tuh ya begitu, kita vibrasinya harus pas dan juga strategi juga harus dipikirin gitu, nggak sekedar jualan gitu kan. Kan lucu, di sana jualan, sini jualan. Terus kita apa yang bikin beda? Nggak ada. Iya gimana gitu. Apalagi kalau di sana udah ada pelanggan, kita menarik pelanggan ya gimana? Cuma gitu doang pakai energi, harus ada usaha dong kan gitu, bikinnya unik dong kan gitu. Kadang beberapa itu nggak kepikiran begitu kan gitu. Nah jadi contoh satu kasus lagi deh, ada kasus yang udah dikena sihir, tutup warungnya, udah sepi warungnya maksud saya kan, dibersihin udah stabil lagi. Terus ini salah satu keluarga nih ya, dia punya kayak ruko gitu kan, udah dibersihin, udah stabil lagi kan, sebelumnya udah sepi banget. Nah hingga pada suatu waktu beliau ini, paman saya ini ngelihat ada orang ngelempar sesuatu di depan tokonya, dan dia takut kan, bukan takut, dia khawatir gitu, wah kiriman nih. Dan beneran beberapa hari setelah itu warungnya sepi gitu. Akhirnya beliau ngontak saya kan gitu, Cer ini warung gini. Saya tengok kan, nggak ada masalah Pak, ini warung udah diproteksi juga, nggak ada masuk sihir, insya Allah aman kok Pak. Kalau udah diproteksi walaupun dia ngirim nggak akan bisa Pak, nggak akan bisa Om gitu. Aman saya itu kan, aman kok Om itu. Cuma beliau udah khawatir duluan kan, oh berarti aman ya, ini loh saya bersihkan lagi deh, saya bersihkan gitu biar keyakinannya yang ragu itu terobati kan gitu. Akhirnya nggak ada Om, nggak ada masalah Om, ini keyakinan aja nih Om, mungkin vibrasinya kurang pas gitu. Saya pasif, saya coba kasih pemahaman tentang vibrasi ini kan. Udah setelah itu besoknya ramai lagi tokonya. Ini memang keyakinannya bukan main-main Bapak Ibu. Kita jualan tuh nggak yakin ya jangan jualan bagusnya. Mentalnya mental tempe, jualan jangan jualan gitu. Kalau mentalnya ya kayak gitu, mistik aja. Artinya gini, bukan apa ya,
kalau bisa merusak keyakinan mistik itu kadang, padahal nggak ada sihir lagi gitu kan. Jadi kita tetap ikhtiar yang secara energi iya juga, ikhtiar secara fisik iya juga gitu, dan tetap yakin Allah yang ngatur rezeki, insya Allah pasti berhasil itu. Pasti ada jalan berhasilnya gitu kalau ikhtiarnya pas ya. Tapi tetap ada riset marketnya, eh, strategi pemasaran yang pas gitu kan. Walaupun kedai kecil harus ada strategi yang pas. Contoh nih ya, teman saya tuh dia punya kafe, dia tuh buang kafe tuh biar tidak rame tuh dia ngundang teman-teman datang. Ayo kafe tampak rame, orang penasaran, orang pada makan di sana. Itu kan strategi gitu. Nah, kalau jualan sekedar jualan gitu-gitu aja, buka toko warung nunggu orang, ya gimana gitu. Nah, jadi tetap ada strateginya. Nah, mungkin begitu ya Bapak Ibu ya yang ingin saya jelaskan mengenai warung dan rezeki ditutup ini, karena memang beberapa tuh ngeluh, Mas ini nggak seperti dulu omsetnya. Iya, pelanggan udah lari, carilah cara untuk narik mereka lagi gitu kan, bikin yang baru, bikin yang unik gitu kan. Enggak, emang saya Tuhan gitu bisa ngatur, bisa bikin rezekinya naik kan, nggak bisa. Aduh ya Allah, kadang kesel yang gini-gini itu ya, bingung juga. Karena memang kadang kita berpikir jualan itu sekedar jualan, itu nggak perlu strategi, nggak perlu ya namanya kita jualan, kita udah ada jualan, sana juga jualan, harus ada yang unik dong. Terus gimana kita menyampaikan produk ini ke orang? Ya itu harus dipikirin, nggak sekedar jualan, ikut-ikut jualan gitu ya, gimana gitu. Nah, semoga membantu, semoga cukup memberikan pemahaman ke kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.